Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kunjungan dengan seluruh jemaah ke tempat percetakan Al-Quran. Tempat ini lokasinya di Madinah dan menjadi salah satu percetakan Al-Quran yang terbesar di dunia, di mana tentu kita tahu keberadaan tempat yang sangat dirindukan ini tentu kita harapkan akan mendapatkan keberkahan kepada semua yang hadir secara khusus dan saudara-saudara kita secara umum. Kalau kita berada di tempat ini, kita akan berjumpa dengan seluruh saudara kita sesama orang muslim yang alamat dan tempat tinggalnya dari belahan pelosok dunia ini. Di samping kita yang pakaian warna ungu ini, kalau melihat atributnya, mereka adalah jemaah dari rombongan. Kalau melihat atributnya, mereka rombongan dari India. Tadi juga kita berpapasan dengan rombongan dari Malaysia. Dan sebentar lagi kita akan masuk di pintu pabrik percetakan Al-Quran. Di sana kita akan melihat aktivitas orang-orang yang mengatur jalannya mesin dengan sebaiknya. Dan yang tak kalah penting, setelah kita keluar dari tempat ini, semua jemaah, semua yang hadir akan diberikan hadiah Al-Quran yang nantinya akan dibawa pulang sebagai tentu hadiah buat keluarga masing-masing. Di hadapan saya ini adalah jemaah, kalau melihat atributnya mereka dari Turki kalau tidak salah. Kemudian di belakangnya mereka dari jemaah India mungkin kalau tidak salah. Nah, alhamdulillah sekarang kita bisa melihat. Iya, Indonesia. Antum? India. Syukran. Assalamualaikum. Sekarang kita sudah masuk pada lokasi percetakan Al-Quran yang bisa kita lihat. Dan di bagian kanan depan kita akan diperlihatkan Al-Quran, cetakan Al-Quran, termasuk kaset yang dibawa itu kaset-kaset dulu, yang diputar di masjid-masjid, kaset tempo dulu tentunya. Kemudian koleksi-koleksi Al-Quran yang ada cetakan untuk negara-negara seperti Korea, Jepang. Yang kita saksikan, masing-masing Al-Quran itu kemudian ada yang petunjuk selain Al-Quran di dalamnya menggunakan bahasa-bahasa dari negara yang dicetakkan khusus. Ayo jemaah, kita diminta untuk lebih cepat lagi berjalan.
Masya Allah. Kalau ini, dalam kaca ini, Al-Quran untuk mereka yang tidak terbuka matanya. Iya, eh, mereka yang tidak terbuka matanya, tetapi atas izin Allah, hatinya yang terbuka, mata batinnya yang melihat, maka tidak ada yang mustahil jika Allah yang menghendaki. Baik jemaah, ini semua koleksi hasil percetakan yang telah dibuat di tempat ini. Iya betul, tidak ada yang tidak mungkin. Makna la haula wala quwata illa billah. Di tempat ini kita sangat padat. Ayo kita lihat bagian-bagian di bawah. Nah, kalau kita dari lihat di bagian yang sudah dibuatkan khusus untuk kita menyaksikan dari samping. Di sana aktivitas orang-orang yang bekerja mengangkat cetakan Al-Quran sudah jadi. Kemudian aktivitas mesin yang sementara berproses. Menurut informasi pabrik ini selama 24 jam tidak berhenti untuk memenuhi kebutuhan jemaah. Karena memang kalau kita pikirkan jemaah yang datang melaksanakan baik itu ibadah umrah ataupun ibadah haji, jumlahnya memang bukan jumlah sedikit, bukan hanya 100.000, bahkan jumlahnya berpuluh juta. Maka kebutuhan dengan banyaknya jemaah yang ingin menghadiahkan Al-Quran untuk keluarga, yang ingin mewakafkan Al-Quran untuk keluarga, dan ini juga salah satu wakaf terbaik yang bisa kita lakukan selama di Makkah ataupun di Madinah. Kita sudah sarankan kepada semua jemaah supaya menghadiahkan Al-Quran untuk bisa diniatkan untuk wakaf almarhum ayah dan ibu, ataukah bisa diwakafkan kepada siapa saja yang kita cintai, yang kita ingin hadiahkan Al-Quran sebagai wakaf. Apa? Di depan pakai sebentar. Iya. Baik jemaah, tadi ada jemaah yang bertanya, bisa dimintakan Al-Quran kecil? Masya Allah. Masya Allah. Nah, saya jawab ya, kita usahakan sebentar di bagian depan. Insya Allah bisa, kita usahakan. Alhamdulillah jemaah kembali menyampaikan bahwa di tempat yang kita lihat ini adalah tempat percetakan Al-Quran terbesar yang ada di dunia. Tentu kita sebagai orang tua mengharapkan semoga insya Allah kelak kita punya keturunan yang bukan hanya mahir dan pandai membaca Al-Quran, tetapi insya Allah di antara mereka ada yang akan menjadi penghafal Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran disampaikan gambaran pahalanya dari Nabi. La aqulu alif lam mim harfan, tidaklah orang yang membaca Al-Quran dengan membaca alif lam itu satu huruf, walakin akan tetapi alif harfan, lam harfan, mim harfan.
melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Apa maksudnya dari ini? Maksudnya adalah orang yang membaca Al-Quran akan diberikan pahala satu huruf dengan 10 kebaikan, 10 pahala kebaikan. Maka dengan membaca kelak Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dari hitungan pahala dan sangat banyak manfaat dari sisi kita mendapatkan ketenangan. Dan dalam hadis yang lain Nabi sudah menyampaikan, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi. Karena dengan senantiasa kita membaca Al-Qur'an, insyaallah kelak akan menjadikan syafaat kepada orang yang membacanya. Alhamdulillah, sekarang kita akan meninggalkan percetakan. Kita sudah sampai di pintu untuk keluar. Yang pasti kita sudah memperlihatkan bagaimana aktivitas baik itu mesin yang bekerja 24 jam untuk memenuhi kebutuhan jemaah serta saudara-saudara kita yang menjalankan tugas di area pabrik ini. Nah, sekarang jemaah kita akan menuju keluar dan di pos depan akan dibagikan insyaallah masing-masing satu pengunjung akan diberikan satu Al-Quran. Dan kelak Al-Quran ini kami sarankan kepada semua jemaah supaya Al-Quran itu dibawa pulang, dihadiahkan untuk anak-anak, dihadiahkan untuk keluarga, dihadiahkan untuk orang yang kita cintai tentunya. Dan semoga insya Allah bacaan-bacaan Al-Quran kita akan mendapatkan syafaat. Ibu dari Malaysia, Bapak dari Malaysia. Oh, Masya Allah. Tetangga. Masya Allah. Assalamualaikum. Pakistan? Naam? Tajikistan. Masya Allah. Grup Indonesia. Makassar, Indonesia, Makassar. Masya Allah. Kita baru saja menyapa saudara kita dari Malaysia, Tajikistan, di mana saudara persaudaraan sebagai umat Nabi, satu akidah, begitu sangat terasa di tempat ini. Kita saling memiliki satu sama lain. Begitulah ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi kepada kita semua, yang ditegaskan oleh Al-Quran, yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana bunyinya, innamal mu'minuna ihwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Alhamdulillah, kita tetap berjalan pelan menuju ke tempat pembagian Al-Quran. Semoga perjalanan ini akan menambah nilai-nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Min Turki. Masya Allah. Ini juga jemaah dari Turki. Mereka luar biasa, rombongan banyak juga. Tempat ini dari awal sampai kita akan keluar tidak pernah kosong. Dengan banyaknya jemaah yang ingin berkunjung. Ya. Alhamdulillah, beberapa meter lagi kita akan sampai di pos pembagian Al-Quran. Tentu di penghujung perjalanan di Museum Al-Quran ini, tak lupa kami berdoa semoga saudara-saudara kita
dimudahkan juga rezekinya untuk bisa ziarah ke tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga mereka mendapatkan undangan dari Allah untuk segera memenuhi panggilannya. Amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi, semoga kita punya anak cucu keturunan yang menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah semua doa-doa yang kita panjatkan ini jemaah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kita akan berakhir pada saat di tempat pembagian Al-Qur'an. Semua jemaah akan mendapatkan hadiah itu. Insya Allah. Bukan Al-Qur'an secara fisiknya sebenarnya yang kita lihat, tetapi nilai untuk perjuangan mendapatkannya yang kita ingin dapatkan keberkahannya. Karena kita langsung berada di tempat yang disucikan oleh Allah, kemudian didapatkan di pabrik yang mencetaknya langsung. Ini di depan kita akan ambil. Dan semoga Al-Quran ini akan kami hadiahkan untuk anak keluarga yang ada di Indonesia. Syukran. Masya Allah, tabarakallah. Allahu faqihu fi diwan mutawin. Al-Quran ini hadiah buat anak tercinta bernama Atilla Ihsanul Gibran. Karena untuk saudaranya lain kita sudah dapatkan pada saat melaksanakan umrah sebelumnya. Alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.